Em, saya tertarik dengan yang abang sampaikan dan sejalan saya pikir dengan hal yang abang lakukan tadi. Abang juga kan ngebuat komunitas ya, Ya. komunitas yang menulis.id tadi itu ya. Em, Artinya kan menurut saya bang, dalam kacamata saya, ketika mengumpulkan pemuda-pemuda untuk mengajak mereka ke dalam komunitas menulis itu mungkin agak susah. Itu gimana bang pengalamannya? Oke, terima kasih ya, Eh, benar ya. Jadi sesuatu yang kita mulai dan itu sesuatu hal yang baru meskipun itu bersifat positif, memang awalnya agak susah, Benar. agak susah dan sebagainya. Tetapi kita sebenarnya harus membranding diri kita dulu, supaya orang yang kita ajak itu mereka melihat tentang apa sih manfaat. Jadi intinya kayak gini, ketika saya mengajak seseorang dalam hal-hal event dan project dan sebagainya, saya selalu menggunakan teknik ambak. Ambak. Teknik ambak itu adalah teknik apa manfaatnya bagiku. Oh iya iya Nah, iya. karena orang-orang yang kita ajak kan mereka senantiasa bertanya ketika kita mengajak misalnya Ya mereka keuntungan buat aku apa sih gitu kan? Heeh. keuntungan buat aku apa sih dan sebagainya. Apa sih yang saya dapatkan Iya dengan benar. mengikuti hal tersebut atau apa sih yang saya dapatkan ketika saya mengikuti komunitas tersebut. Iya. Nah, makanya kita nih yang selaku pengajak atau yang merumuskan, kita harus membranding diri kita. Branding diri itu dalam artian kita sudah berbuat, Betul. kita sudah membuktikan bahwasanya ketika kita mengajak untuk menulis, buktinya apa? Saya sudah punya buku gitu. Saya sudah pernah mengikuti event nasional dan internasional. Nah, itu manfaat yang saya dapatkan dan saya berharap manfaat-manfaat seperti ini bisa juga didapatkan oleh teman-teman. Makanya saya mengajak Iya, gitu. iya, iya. Jadi seperti itu karena teknik ambak itu harus senantiasa kita harus senantiasa kita realisasikan supaya orang-orang yang kita ajak itu mereka akan berpikir oh ya ada manfaatnya dan saya mungkin butuh hal tersebut. Lanjut dari pertanyaan tadi bang, ngelihat pemuda-pemuda di Kaltara hari ini melek literasi nggak menurut abang? Berapa persen kadarnya? Benar. Takarannya? Saya apa ya? Saya optimis. Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan, akan menjadi salah satu kota yang akan memberikan pengaruh peningkatan literasi lebih baik ke depan untuk Indonesia. Karena kenapa? Kita sudah memiliki beberapa komunitas literasi yang ada di Kaltara, di Kota Tarakan khususnya, dan mereka sudah mengikuti beberapa event nasional dan internasional. Contoh misalnya tahun 2018 kemarin, saya dengan Bang Randy itu adalah Ketua Taman Baca Kampung Pukat yang ada di Kota Tarakan sini, kami menjadi salah satu peserta yang mewakili Indonesia dalam kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara. Tuh dari seluruh Indonesia ada 10 pemuda yang penulis pemuda berbakat yang dipilih untuk mewakili Indonesia dan Dua orangnya dari Tarakan. 2 orang ini dari Tarakan. Luar biasa, Nah, luar gitu. Kemudian tahun 2018 juga kemarin saya mengikuti Action Forum. Action Forum itu adalah kegiatan yang diprakarsai oleh UID, United University, yang dibawahi oleh PBB. Nah, saya kemarin mewakili Kota Tarakan, khususnya Kaltara, karena saya mengambil bagian daripada SDGs, Sustainable Development Goals, mengambil quality education tentang literasi, pendidikan literasi. Nah, tahun 2019 ada lagi dari Kota Tarakan, Rahmadina, dari Komunitas Jendela Nusantara. Nah, kemudian yang pernah dapat penghargaan dan dapat bantuan dari pemerintah Australia, dari Kota Tarakan juga, OPOP, Person Nombok. Nah, ini kita melihat ketika kita berbicara konteks Kalimantan Utara, ternyata pegiat literasi yang paling banyak itu di Kota Tarakan. Dan ketika kita berbicara tentang kegiatan atau event skala nasional dan internasional, ternyata lebih banyak dari pegiat literasi di Kota Tarakan. Makanya saya selalu optimis bahwasanya Kota Tarakan akan menjadi salah satu kota yang menunjang tingkat literasi Indonesia lebih baik lagi. Baik. Jadi ada OPOP, ada KCN, kemudian ada juru cerita dari kami, muda-muda.id dan sebagainya. Jadi ada beberapa komunitas literasi yang bergerak di Kota Tarakan, literasi jalanan ada dan sebagainya. Jadi kita tetap bisa optimis melek literasi yang ada di Kota Tarakan ini akan menjadi penunjang
tingginya minat baca nanti ke depan untuk masyarakat Indonesia. Baik, bicara tentang literasi Bang, bicara tentang literasi erat kaitannya dengan pendidikan. Dan bicara dengan pendidikan tentu kita mau kualitas pendidikan yang terbaik. Nah, salah satu program global yang Abang sebutin tadi SDGs, itu kan ada salah satu dari 17 program ada yang kualitas pendidikan itu Bang ya. Menurut Abang, sudah berapa persen ketercapaian Indonesia dalam program tersebut? Ya. Ini singkat aja Bang. Ini singkat ya, tapi lumayan susah ya. Kenapa? Pertanyaan susah karena kita masih melihat kesenjangan di mana-mana tentang Betul. kualitas pendidikan. Contoh misalnya di perbatasan, Iya. kan? Kualitas pendidikan yang diberikan di kota-kota besar dengan di perbatasan kita, contoh dekat di Sebatik, di Nunukan dan semuanya masih ada kesenjangan yang sangat jauh sekali, yang sangat terlihat berbeda sekali ketimbang dengan teman-teman kita yang mengambil pendidikan di kota-kota besar. Makanya ini sebenarnya tugas kita bersama bagaimana mengawal pendidikan yang lebih baik lagi untuk Indonesia dan sebagainya. Kita berharaplah mudah-mudahan quality education daripada SDGs ini merambat seluruh kota yang ada di Indonesia. Nih, kan, dan kita berharap mudah-mudahan kualitas pendidikan di Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Karena kita sebenarnya tidak pernah kekurangan untuk orang-orang yang pintar. Cuma terkadang orang-orang pintar kita, orang-orang yang memiliki kualitas pendidikan itu kurang terpakai. Iya. Nah, kurang terpakai dan sebagainya. Makanya mudah-mudahan nih yang sudah milik pendidikan dan sebagainya, yang mari kita bersama-sama untuk bergerak, mari kita bersama-sama untuk berkontribusi dan berperan. Siap. Seperti itu. Baik, kita lanjut perbincangan kita pada malam hari ini bersama dengan Bang Ramli. Menarik sekali kalau kita membahas terkait mengenai dunia literasi. Karena literasi itu erat kaitannya dengan pendidikan. Dan pendidikan itu erat kaitannya dengan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang maupun di masa saat ini. Karena kalau pendidikan Indonesia itu lemah, tentu Indonesia juga tidak akan maju gitu. Bang, kita lanjut ya. Ya. 2 pertanyaan terakhir deh. Menurut Abang, kalau kita mau menulis, apa dulu yang harus kita lakukan? Ini langkah-langkahnya nih Bang. Setelah itu, yang kedua, pesan untuk pemuda-pemuda hari ini yang masih merem terhadap literasi gitu. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang apa sih yang harus kita lakukan sebelum menulis, menarik sekali karena ini menjadi salah satu pertanyaan yang selalu muncul di setiap workshop ataupun talk show dan sebagainya atau seminar kepenulisan tentang apa sih yang harus kita lakukan di awal sebelum kita menjadi seorang penulis atau menulis buku. Nah, hal pertama, kan nulis dan buku ini kan 2 hal yang tidak boleh terpisahkan. Makanya untuk menjadi seorang penulis kita harus memiliki kedekatan dengan buku dulu. Kita berinteraksi akrab dengan buku. Makanya seorang penulis yang baik sebenarnya adalah pembaca yang baik. Mengapa? Karena membaca buku itu adalah tabungan atau investasi kosakata. Semakin kita banyak membaca buku, semakin banyak investasi atau tabungan kosakata kita atau diksi kita. Makanya menjadi seorang penulis, hal pertama adalah bagaimana kita memiliki membangun kebiasaan membaca buku. Make it your habits, gitu. Membangun kebiasaan membaca buku. Makanya jadi seorang penulis tuh harus memiliki karakter minimal sebulan tuh baca buku berapa. Oke. Nah gitu. Nah setelah itu baru deh untuk teknik dan sebagainya. Nah ketika kita berbicara teknik kepenulisan tentu banyak hal. Tapi yang paling penting adalah satu pertanyaan yang selalu ada, idenya nggak ada. Iya. Nah gitu kan, karena mengawali kepenulisan itu bersumber dari ide, inspirasi kita nulis itu apa. Nah sementara ide itu ada di mana-mana, di sekitar kita ada. Makanya menjadi seorang penulis itu harus memiliki kepekaan untuk melihat sekitar kita, kepekaan tentang apa yang kita dengarkan, kepekaan tentang apa yang kita tangkap dari perbincangan kita dan sebagainya. Makanya ide itu didapatkan dari melihat di sekitar kita, itu bisa menjadi sebuah ide. Kemudian
ide itu diambil dari mendengar. Apa yang kita dengarkan itu bisa menjadi sebuah ide. Ide itu bisa diambil dari apa yang kita rasakan saat ini. Ide itu diambil daripada apa yang kita butuhkan hari ini. Nah, itu semua bisa menjadi sebuah ide-ide tulisan kita. Makanya, hal yang pertama, ketika kita sudah memiliki kedekatan dengan buku, berinteraksi dengan buku, cari ide sebanyak mungkin. Nah, cari ide sebanyak mungkin. Setelah kita mendapatkan ide, baru kita menurunkan, ada turunannya. Turunannya itu bisa menjadi deskripsi ide apa, deskripsi ide kita apa. Nah, setelah itu baru masuk teknik outline. Outline itu kerangka tulisan. Jadi, teknik outline itu sama seperti kompas dalam menulis. Arahnya lah ya. Arahnya, ya benar. Arah dari kepenulisan kita mau apa? Dari awal, tengah, akhir, itu bahas tentang apa? Itu dibahas dalam outline atau kerangka tulisan. Ibaratnya seperti ini, ketika kita seorang arsitek, kemudian kita diminta untuk membangun sebuah bangunan atau membangun sebuah rumah, hal yang pertama yang kita sodorkan kan bukan bahan-bahannya, tetapi sketsanya atau denanya, yang mana ruang tamunya, yang mana dapurnya, yang mana ruang keluarga dan sebagainya. Sama dengan outline. Nah, outline itu kita sudah memetakan mana ruang tamu, ruang dapur, ruang keluarga dan sebagainya. Setelah kita sudah menyelesaikan dena atau sketsa, itu kan bisa memulai dari mana saja. Bisa dari dapurnya, bisa dari ruang tamu dan keluarga. Sama dengan ketika kita sudah memiliki outline, kita bisa menggarap mulai dari awal atau mulai dari akhir, mulai dari tengah. Nah, itu. Jadi kita menyelesaikan dulu outline-nya, penuntasan outline. Kemudian setelah itu baru kita manajemen, time management, pengaturan waktu. Karena seorang penulis itu bukanlah mereka yang mencari waktu luang, tetapi mereka yang meluangkan waktu luang, mereka yang meluangkan waktu khusus untuk menulis. Nah, makanya kan kita memiliki 24 jam. Setiap kita kan sama memiliki 24 jam dengan beragam aktivitas dan sebagainya. Dari 24 jam itu bisa kita mengambil 1 atau 2 jam khusus untuk nulis. Jadi distract yang ada di sekitar kita itu harus ditiadakan. Nah, itu jadi time management dan sebagainya. Itu sih tahap-tahap dalam kepenulisan selama ini. Kemudian pesan untuk pemuda yang masih merem literasi gitu ya. Iya. Imam Al-Ghazali pernah berkata seperti ini. Jika engkau bukan anak raja dan bukan ulama besar, maka menulislah. Saking pentingnya sebuah tulisan. Atau Sayyid Qutb pernah mengatakan seperti ini. Satu peluru hanya menembus 1 kepala. Tapi 1 buku menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Saking dahsyatnya pengaruh daripada buku tersebut. Nah, teman-teman atau generasi milenial, generasi pemuda yang masih merem terhadap literasi, seharusnya itu menjadi sebuah tamparan, itu menjadi sebuah evaluasi diri tentang apa sih yang harus segera kita lakukan supaya kita melek literasi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang Islam ya, sebenarnya semangat literasi itu didapatkan dari Islam. Makanya kan wahyu pertama kan Iqra, literasi, membaca. Nah, teman-teman generasi yang masih merem terhadap literasi ini, yuk bangkit untuk menjadi bagian penggerak-penggerak literasi. Minimal kita menjadi penggiat literasi di media sosial kita. Nah, jadi karena kan menjadi seorang penulis kan tidak ujug-ujug harus menulis buku dan sebagainya, sebagaimana yang kita diskusikan tadi ya, bahwasanya menulis itu bukan berarti kita harus menjadi seorang penulis buku, tapi menulis itu adalah kita menulis sebuah kebaikan, kita menulis sesuatu yang bermanfaat, yang mana orang yang membacanya itu bisa mengambil manfaat, impact baik daripada yang kita tulis. Nah, kalau teman-teman tidak menjadi penulis buku, teman-teman bisa menjadi penulis di media sosial, di Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya setiap tulisan-tulisan itu kelak akan dimintai balasan, pertanggungjawaban. Makanya untuk teman-teman semua yang masih merem terhadap literasi dan ingin bergerak untuk melek literasi, mari kita menulis kebaikan. Karena kita berharap tulisan kita bukan hanya memberikan pengaruh di dunia, tetapi itu bisa menjadi
amalan jariah kita. Meskipun kita sudah meninggal, tetapi senantiasa mengalir pahalanya. Makanya kan quotes yang abang suka itu dari Pramudia yang mengatakan orang bisa orang bisa sepintar apapun, orang bisa secerdas apapun, tetapi ketika mereka tidak menulis, mereka akan hilang dari zaman. Iya. Jadi teman-teman, mari mengambil bagian dalam literasi. Terima kasih Bang. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini. Saya pikir ini menggugah semangat saya pribadi dan tentu harapannya adalah mengedukasi teman-teman sekalian, karena perbincangan kita pada malam hari ini itu harapannya adalah bisa berimpact baik untuk teman-teman. Seperti yang disampaikan Bang Ramli tadi, menulis itu bisa menjadi amal jariah. Dengan menulis Anda juga, nama Anda akan abadi dan lain sebagainya. Teman-teman, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Ramli yang udah berbagi dengan teman-teman pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan terus hadir untuk teman-teman, menghadirkan cara-cara yang tentunya berwawasan keilmuan untuk kita semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, saya Firdaus pamit undur diri. Nuhun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.